Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengembangan ilmu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Yevia. Saya Amanda Widianggraini. Saya Nafla Mikael. Saya Lena Marlena Suri. Saya Clarissa Putri Maharani. Saya Kamelia Ledina. Yang pertama adalah pengertian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Nur Diaman dan Setijo, bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan ras dan keturunan. Pancasila yang kedua yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki arti dan pengertian bahwa bangsa Indonesia sebagaimana yang memeluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang harus dijunjung tinggi harkat serta martabatnya tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan budaya keturunan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila kedua Pancasila. Makna dari sila kedua ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang tinggi. Karena itu, kita harus mewujudkan melalui sikap yang adil dan beradab, seperti menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Ada kata adil dalam sila kedua Pancasila ini. Yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mampu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. 2. Mampu mengakui persamaan derajat antar sesama makhluk. 3. Mampu mengembang sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mampu mengembang sikap tenggang rasa. 5. Mampu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan 7. Harus berani membela kebenaran. Pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu 1. Menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya itu mempunyai sifat universal. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Yang dituju bangsa Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan atau hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan. Penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghormati hak orang lain. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kita tidak boleh hanya memikirkan pencapaian hak sendiri tanpa memikirkan orang lain. Misalnya, kita memiliki hak untuk liburan, maka orang lain juga. Yang kedua adalah bersikap adil. Bersikap adil adalah hal yang paling utama dalam pencapaian sila kedua Pancasila. Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam bersikap moral. Misalnya, menyelesaikan suatu masalah tidak melihat dari kebenaran latar belakang, suku, ras, agama, atau yang lainnya. Yang ketiga adalah selalu bersikap sopan santun. Sikap sopan santun tak hanya ditunjukkan orang lain yang lebih tua daripada kita, tapi ditunjukkan untuk semua orang. Yang keempat adalah saling menghargai pendapat. Terkadang kita selalu ingin dihargai oleh orang lain. Jika tidak ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Kesimpulan, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa manusia Indonesia seharusnya diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.